Terima kasih Anda masih menyaksikan Caraan 8. Ketua LSM Pukat Seram desak Kapolda Maluku tegas usut dugaan penyimpangan dana hibah 12 miliar rupiah. Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyahtri, mendesak Kapolda Maluku untuk bertindak tegas dalam mengusut dugaan penyimpangan dana hibah sebesar 12 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Fahri mengungkapkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dari total dana hibah 12 miliar tersebut terdapat 37 penerima yang menerima dana secara langsung dengan total mencapai 4,2 miliar rupiah. Selain itu, ia juga menyoroti adanya penyaluran dana sebesar 140 juta kepada salah satu lembaga swasta berupa klinik kesehatan yang berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahan fatal karena dana hibah seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik bukan lembaga profit. Yang menjelaskan mekanisme pengusulan dana hibah diduga tidak sesuai prosedur. Surat keputusan atau SK Bupati disebut terbit lebih dahulu, sementara proposal permohonan bantuan justru dibuat kemudian hari. Fahri menilai praktik tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang menyimpang. Lebih lanjut, ia menyebutkan tidak adanya proses verifikasi dan evaluasi terhadap calon penerima hibah. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan beresiko tidak tepat sasaran, terjadi berulang kepada penerima yang sama, serta membuka ruang nepotisme. Mengacu pada data temuan BPK, Fahri juga menyoroti adanya dana hibah sebesar 68 miliar yang penggunaannya tidak dapat diyakini. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Fahri menilai pola penyimpangan ini sudah terlihat sejak tahun anggaran 2023 dan kembali terulang pada 2024. Ia menyebut adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, jika aparat penegak hukum ingin menemukan unsur mens rea dalam kasus Bansos 2023, maka kasus dana hibah ini bisa menjadi tolak ukur karena polanya hampir identik. Ia juga mengungkapkan pada tahun anggaran 2023, Bagian KESRA mengelola dana hibah sebesar 12 miliar rupiah yang disalurkan kepada 188 penerima. Namun, sejak awal pengelolaan dana tersebut sudah menuai kritik karena dinilai tidak transparan dan syarat kepentingan. Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan adanya kepentingan pejabat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Fahri pun meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pelaksana teknis, tetapi mampu mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyimpangan tersebut. Jadi di masa Kapolda ini harus mampu membongkar tuntas kasus dugaan korupsi dan hibah di KESRA karena anggarannya cukup besar 12 miliar. Ada banyak temuan di situ dan modusnya saya lihat masih sama dengan modus dalam dugaan korupsi Bansos yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Masohi. Jadi Kapolda harus buktikan karena ini menyangkut dengan marwah institusi. Kita tahu bahwa Kapolda dikenal sebagai orang yang punya integritas, karena itu kasus ini jangan cuma gembar-gembor periksa orang kiri kanan, tapi terakhir hasilnya tidak ada. Kini, publik Maluku Tengah menantikan langkah tegas aparat penegak hukum. Kasus ini diharapkan tidak berakhir tanpa kejelasan, melainkan menjadi pintu masuk untuk membersihkan praktik penyimpangan yang selama ini bersembunyi di balik program kesejahteraan rakyat.